Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Loseng awalnya mengira bahwa peti mati itu berisi tulang-tulang Tianmo abadi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa peti mati itu berisi harta karun yang mempesona. Dan itu digunakan sebagai hadiah. Sehingga Loseng agak aneh saat memikirkannya. Karena tujuan makam abadi Tianmo adalah untuk memikat para pejuang dari wilayah tengah yang akan datang. Maka makam abadi Tianmo harus memahami bahwa orang-orang yang memasuki makam abadi sebenarnya adalah sekelompok perampok makam. Tentu saja termasuk Loseng sendiri. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tianmo abadi. Alih-alih langsung memusnahkan para perampok makam ini, mereka justru lolos seleksi roda keberuntungan dan bahkan mengizinkan mereka menerima hadiah. Mengapa mereka harus diberi hadiah? Mereka semua datang dengan ide merampok makam. Kata Loseng tidak setuju. Tianmo abadi berkata dengan tenang. Saya mempelajari sebab dan akibat, dan saya hanya tahu bagaimana menabur sebab dan akibat yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Saya juga menipu mereka di sini, dan beberapa bahkan mati dalam roda keberuntungan. Jadi kompensasi ini pantas. Setelah mendengar kata-kata lurus dari Tianmo abadi, Loseng tidak menganggapnya serius, karena mereka mengambil jurusan sebab dan akibat. Maka mereka dimusnahkan karena perampokan makam. Karena ini juga semacam sebab dan akibat. Namun, Loseng tidak ikut campur dalam masalah yang diputuskan oleh Tianmo abadi, tetapi pergi ke peti mati besar itu. Kemudian Loseng melihat beberapa tulang berwarna giok. Loseng menatap tulang itu dan kemudian melihat ke bola kristal. Itu bukan tulang saya, tapi tulang giok dari binatang dewa. Tianmo abadi tahu apa yang membuat Loseng bertanya-tanya. Loseng mengangguk. Jelas makam abadi Tianmo ini sama sekali bukan kuburannya. Bahkan jika Tianmo abadi percaya pada sebab dan akibat, dia tidak akan bisa memberikan tulangnya sebagai hadiah. Tapi Loseng memilih tulang giok binatang suci ini tanpa ragu-ragu. Karena tujuan terpenting memasuki makam abadi kali ini adalah untuk mendapatkan tulang giok abadi dan menemukan cara untuk menerobos dewa penerangan tingkat 8. Sekarang tampaknya tulang giok abadi tidak dapat diperoleh, tetapi tulang giok dari binatang mitos seharusnya tidak menjadi masalah besar. Adapun tumpukan harta karun yang tersisa di peti mati, Loseng mengidentifikasinya satu persatu dan kemudian bertanya, bagaimana cara saya membagikan barang-barang ini? Ada lorong di dinding samping untuk lewat dan seseorang akan lewat, jadi cepatlah. Desak Tianmo abadi. Setelah Loseng berjalan mengintari peti mati, dia melihat tirai tipis muncul di sana. Namun benda ini mirip dengan Xingui di wilayah tengah dan dia bisa melihat situasi roda keberuntungan. Dan ada susunan teleportasi kecil di sebelah cahaya tirai, dan seharusnya harta ini harus didistribusikan melalui ini. Tapi saat melihat situasi di dalam jurang, Loseng juga sedikit terkejut. Karena setelah Loseng melewati roda keberuntungan, Neng Yudi berada di posisi kedua. Akibatnya Neng Yudi masih berdiri diam. Tetapi Cuisi dan gadis suci kerajaan dewa telah menyusul. Pada saat ini, Cuisi sudah sangat dekat dengan garis finish dan sepertinya dia akan segera lulus ujian. Tapi hadiah apa yang harus diberikan padanya? Loseng memandang dengan murung ke dalam peti mati. Segala sesuatu di peti mati itu berharga dan sepertinya ada pedang tingkat suci di dalamnya. Loseng secara alami tidak bisa memberi Cuisi pedang tingkat suci. Jadi setelah dia mengambil pedang itu, dia secara tidak sengaja memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan kemudian mengeluarkan senjata misterius tingkat rendah. Jelas senjata misterius tingkat rendah ini dikumpulkan di wilayah tengah
untuk menyempurnakan esensi Tianyan. Pada saat itu, dia menggunakan batu esensi sejati berkualitas tinggi untuk mengumpulkan semua senjata misterius tingkat rendah di kota Tiangni. Pada saat ini, Lo Sheng memperhatikan bahwa dadu Cuisi melemparkan 4 poin. Sepertinya Cuisi telah melewati roda keberuntungan. Jadi Lo Sheng dengan santai melemparkan pedang yang merupakan senjata misterius tingkat rendah ke dalam susunan teleportasi kecil. Wush! Saat Lo Sheng melempar, pedang itu menghilang. Pada saat ini, wajah Cuisi dipenuhi dengan sedikit rasa bangga. Meskipun dia dikalahkan oleh Lo Sheng melalui roda keberuntungan, itu juga menunjukkan bahwa keberuntungan Lo Sheng memang lebih kuat dari Cuisi. Tetapi keberuntungan Cuisi juga tidak buruk, karena tidak ada seorang pun di antara para ahli wilayah tengah telah melampaui dia. Adapun Lo Sheng pada awalnya tidak ada ancaman bagi Cuisi. Bagaimanapun cepat atau lambat, dia akan membunuh Lo Sheng. Ketika dia terus berteleportasi melalui dis terakhir, dia sampai di sebuah koridor. Dan di sudut koridor ada susunan teleportasi dengan harta karun ditempatkan di atasnya. Apakah ada hadiahnya? Mata Cuisi berkilat dan dia berjalan maju dengan cepat, tetapi sebuah pedang pendek terlempar ke sana. Apa ini? Mengapa senjata misterius tingkat rendah? Mata Cuisi hampir keluar dari kepalanya, karena seharusnya hadiah apapun yang diperoleh di roda keberuntungan puluhan juta kali lebih baik daripada senjata misterius tingkat rendah ini. Dan bagi Cuisi, itu sangat sederhananya, yang merupakan keberadaan itu seperti sampah. Namun bagaimana hal seperti itu bisa muncul di makam makhluk abadi yang bermartabat? Memikirkan hal ini, Cuisi merasa tercengang dan ekspresi wajahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi Lo Sheng menatap ekspresi Cuisi di atas layar cahaya dan mencibir. Anda masih mengharapkan hadiah untuk merampok makam? Senjata misterius adalah hadiah untuk Anda. Cuisi mungkin berpikir bahwa ada misteri dalam senjata misterius ini, dan ternyata benar. Dia menyimpannya dan kemudian meninggalkan koridor. Tetapi dari punggungnya terlihat bahwa Cuisi kecewa. Melihat adegan itu, jiwa sisa dari Tianmu abadi yang tidak jauh dari sana tidak bisa tertawa atau menangis. Tapi bagaimanapun, Lo Sheng adalah orang yang dia tunggu. Jadi keinginan terakhirnya mungkin ditujukan pada pemuda ini. Jadi dia tidak menegurnya. Selanjutnya, orang ketiga yang melewati roda keberuntungan adalah Xiodi. Setiap kali mereka melewati roda keberuntungan, mereka sepertinya dipindahkan kembali ke koridor, sehingga Neng Yudi dan Cuisi tidak akan bertemu. Rumput lampu 9 meter, bunga kehidupan dan kematian, pedang tingkat suci, akar abadi Long Yun. Melihat bahwa Tianmu abadi tidak menghentikannya, Lo Sheng hampir melemparkan setengah dari isi peti mati. Setelah Neng Yudi lulus penilaian, dia berjalan ke depan di koridor. Ketika tradisi tiba, yang tidak dia duga adalah tiba-tiba ada suara runtuh di depannya. Seolah-olah ada tanah longsor yang membuat dia berbelok ke tikungan. Dan langsung ketakutan dengan pandangan di depannya. Begitu banyak harta karun. Neng Yudi sedikit terkejut. Bunga kehidupan dan kematian? Ada bunga kehidupan dan kematian, dan ada 4 di antaranya. Jelas bunga kehidupan dan kematian adalah yang paling penting bagi Neng Yudi, dan itu juga merupakan tujuan terbesarnya dalam perjalanan ke makam abadi. Tapi sekarang ada harta karun yang berantakan di depannya, dan ditumpukan menjadi sebuah bukit. Bahkan nilai setiap item di dalamnya tidak kurang dari senjata suci tingkat rendah. Namun Neng Yudi tidak ragu-ragu dan menggeliat, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Setelah memasukkan semua benda ini ke dalam cincin penyimpanan, dia pergi dengan puas. Melihat ekspresi puas Neng Yudi, Lo Sheng tersenyum sedikit. Dia merasa bahwa dia harus menyapa Neng Yudi, tetapi dia tidak ingin mengatakan apa-apa, karena dia sedikit melankolis di hatinya.
Bagaimanapun, Loseng tidak tahu berapa lama dia pergi untuk kembali. 3 tahun atau 5 tahun. Jika Loseng bisa memberikan dirinya waktu yang lama, dia tidak akan mengkhawatirkan Loyan. Dia hanya ingin tumbuh dewasa untuk bersaing dengan budidaya Cuisi. Bagaimanapun tidak mungkin berhasil dalam 1 atau 2 hari. Selanjutnya orang keempat yang melewati roda keberuntungan muncul lagi. Ini adalah gadis suci kerajaan dewa. Jadi saat melihat gadis suci kerajaan dewa, Loseng mengerutkan bibirnya karena wanita ini hampir memusnahkan dirinya sendiri. Jadi Loseng mengeluarkan senjata misterius tingkat rendah lainnya, yaitu palu godam. Setelah melemparkan palu godam ke dalam susunan teleportasi, palu itu segera muncul di koridor. Saat ini, gadis suci kerajaan dewa memiliki wajah muram kematian pangeran kerajaan dewa. Saat berjalan di ujung koridor, dia melihat palu godam ini. Senjata misterius? Karena sejak dia berlatih, dia belum pernah melihat senjata yang bermutu rendah seperti itu. Sungguh omong kosong yang abadi. Orang suci kerajaan dewa sepertinya ingin melampiaskan ketidakbahagiaannya. Dia meraih palu dan mengayunkannya ke dinding koridor. Namun dinding tersebut baik-baik saja. Tetapi palu besar itu pecah menjadi beberapa bagian. Jelas gadis suci ini memiliki temperamen yang buruk. Dia terus berteriak tanpa alasan yang membuat Tianmu abadi tidak berdaya. Tetapi saat ini, dia terlalu malas untuk mempedulikannya dan membiarkan Loseng yang menanganinya terlebih dahulu. Selanjutnya, Loseng akan membuang beberapa kain untuk semua prajurit dari sekte lain. Jika mereka berasal dari Yundian, Loseng akan mengambil beberapa harta yang bagus dan membuangnya, seperti Nenek Yu, Dameng Zhenran, dan lainnya. Sedangkan untuk Tuan Yoda, dia cukup beruntung untuk tidak mati di roda keberuntungan. Jadi Loseng melemparkan senjata misterius tingkat rendah seperti biasa. Bagaimanapun semuanya tergantung pada suasana hati Loseng. Adapun apakah semua orang bahagia, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang semakin sedikit orang di roda keberuntungan dan semua orang telah kembali keluar makam abadi melalui koridor, menunggu teman mereka memasuki lorong luar angkasa lagi. Loseng terus melewati layar cahaya, memandangi sosok Neng Dudi yang mengembara. Sepertinya sedang mencari dirinya sendiri. Loseng ingin membakar catatan transmisi, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Dia hanya menghadap wajah Zodie di layar cahaya sambil berbisik. Dia menunggu saya. Setelah semua orang pergi dari makam abadi Tianmu perlahan, semua tembok besar di makam abadi perlahan menjauh. Asap dan debu membumbung dan perlahan menyebar, memperlihatkan susunan teleportasi yang sangat besar. Susunan teleportasi ini 10 kali lebih besar dari susunan teleportasi manapun yang pernah dilihat Loseng. Setelah susunan teleportasi perlahan terbuka, Loseng melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Saat ini ada 2 token lagi di cincin penyimpanan Loseng. Token kejutan di rumah abadi sebenarnya dapat membuka jalan buntu di rumah abadi. Tetapi pada tahap ini, Loseng tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Saya khawatir dia harus menunggu kembalinya Loseng ke wilayah timur, dan itu hanya dapat digunakan setelah masuk ke rumah abadi. Selain itu, beberapa harta yang tersisa di peti mati besar juga dijarah oleh Loseng. Yang paling penting adalah kupu-kupu Gio yang diberikan Tianmu abadi kepada Loseng. Sejauh ini, kata-kata Tianmu abadi agak kabur. Di satu sisi, dia memberitahu Loseng bahwa warisan di bawah menara dosa sangatlah penting, meski terkait dengan naik turunnya seluruh umat manusia. Namun di sisi lain, dia masih enggan menceritakan apa itu. Dia hanya membiarkan Loseng mengerti bahwa setelah memasuki bagian bawah menara dosa, dengan memiliki kupu-kupu Gio ini, dia memiliki kemungkinan tertentu untuk membuka warisan. Tetapi tempat itu juga sangat berbahaya. Jadi dia akan memilih seseorang yang sangat beruntung untuk masuk. Bagaimanapun, mereka yang sangat beruntung memiliki kehidupan yang sulit.
maka akan sangat sulit untuk jatuh. Faktanya, Loseng menghadapi krisis di mana-mana dan keberhasilannya melarikan diri dalam menghadapi situasi mendekati kematian adalah bukti ketangguhannya. Pada dasarnya, saya sudah menyelesaikan semua hal yang harus saya jelaskan. Meskipun Anda memiliki takdir pejuang yang hebat, tapi bukan tidak mungkin untuk terjatuh. Jadi Anda harus berhati-hati dan semuanya tergantung pada kesempatan Anda, kata Immortal Tianmo. Dengan tenang, mendengar itu, Loseng mengangguk dengan berat, karena nasibnya tidak hanya menentukan nasibnya sendiri, tetapi juga nasib seluruh istana Yundian dan nasib Luoyan. Sekarang, mungkin Cuisi tidak bisa menembus penghalang Yundian, tapi bukan berarti penghalang itu juga tidak bisa dibuka. Jika Cuisi menemukan prajurit dengan tubuh Yin yang sangat ungu lagi, situasi di wilayah tengah mungkin akan berubah secara dramatis, dan di masa depan, Loseng memiliki firasat Loseng bahwa gadis suci kerajaan dewa tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, situasi Loseng tidak hanya kritis, tetapi juga memakan waktu. Apakah kamu siap? Tanya Tianmo Abadi dengan serius. Ya, Loseng membenarkan lagi, kemudian seberkas cahaya putih yang menyala-nyala turun dan mulai mengalir di sepanjang susunan teleportasi yang besar, menguraikan pola yang sangat besar. Ketika sinar cahaya itu memenuhi seluruh susunan teleportasi, cahaya yang kuat tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, Loseng merasakan kekuatan dahsyat menariknya, seolah-olah tangan raksasa langsung mencubit Loseng, lalu melemparkannya ke saluran teleportasi besar di atas. Pada saat ini, Loseng dikelilingi oleh warna biru yang menyilaukan ke segala arah. Bagaimanapun saluran teleportasi ini jauh lebih besar dari saluran teleportasi yang pernah dilihat Loseng sebelumnya. Dan dia berpindah-pindah melalui saluran tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini badai luar angkasa lagi. Susunan teleportasi jarak jauh seringkali memiliki tempat yang tidak stabil, dan badai luar angkasa yang dahsyat akan terjadi di titik lemah. Karena ini, saat pertama kali menghadapi badai luar angkasa, Loseng bersembunyi di belakang Xinjing Tian dan memahami jejak hukum luar angkasa. Sekarang Loseng secara alami tidak takut dengan badai luar angkasa biasa ini. Jadi dengan sekilas sosoknya menyelam ke dalamnya seperti ikan yang berenang dengan lihai. Dan ada garis-garis dalam badai luar angkasa ungu dan kekuatan hukum luar angkasa yang terkandung di dalamnya jauh di luar imajinasi Loseng. Jadi saat melihat pemandangan ini, hati Loseng tiba-tiba menegang dan dia ditangkap oleh warna ungu ini sebelum dia bisa menghindari badai luar angkasa tersebut. Sehingga kekuatan mengerikan yang keluar dari badai luar angkasa langsung merobek tubuh Loseng, yang membuat seteguk darah menyembur dari mulut Loseng, dan lapisan darah langsung dihancurkan oleh badai luar angkasa ungu. Jadi tidak peduli bagaimana Loseng berjuang, tubuhnya masih tertahan oleh badai luar angkasa ungu ini. Mungkin jika tubuhnya belum mencapai senjata peri tingkat atas, dia akan terkoyak oleh badai luar angkasa ini. Tetapi, bahkan jika tubuhnya hampir tidak bisa menahan robeknya kekuatan luar angkasa ini, dia masih tercekik. Saat dia jatuh ke dalam badai luar angkasa yang membuat luka di tubuh semakin serius. Badai luar angkasa tingkat apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Loseng juga sangat bingung. Dia tidak menyangka akan menghadapi badai luar angkasa yang begitu kuat di saluran teleportasi ini. Bahkan dalam pencekikan kekuatan luar angkasa yang kuat ini, Loseng akhirnya perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan tubuh kokohnya mengalir dengan tenang bersama badai luar angkasa. Dan dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Pada saat ini, di benua yang sangat jauh dari wilayah tengah, pusaran air besar tiba-tiba muncul di langit. Terdengar suara gemuruh terus-menerus dari pusaran air yang membuat burung serta hewan yang bersembunyi di dalam hutan terus melarikan diri, seolah-olah mereka mengkhawatirkan dunia ini akan runtuh. Tuar!
Sesosok tubuh melesat keluar dari pusaran air dan jatuh dengan keras ke tanah. Segera asap dan debu yang dahsyat tiba-tiba membumbung dan sebuah lubang besar yang cekung terbentuk di tanah. Pada saat yang sama, Losen terbaring tak bergerak di dalam lubang. Matanya menatap kosong ke langit. Bagaimanapun, badai luar angkasa ungu itu begitu kuat. Bahkan tubuh senjata peri kelas atas miliknya masih tidak mampu menahannya. Jadi meskipun Losen berhasil melewati saluran luar angkasa, tubuhnya masih rusak parah yang membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa membuka matanya dan menatap awan kacau yang dibentuk oleh saluran luar angkasa yang perlahan menghilang di langit. Ini benar-benar buruk, pikir Loseng dalam hati. Berbaring di lubang besar, pandangan Loseng sangat sempit dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah kepala kecil tiba-tiba muncul dari dalam lubang. Tapi dia adalah seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun. Anak laki-laki itu memiliki wajah yang tampak tangguh dan sepasang mata yang sangat lincah. Loseng ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk menggerakkan energi sebenarnya. Makhluk asing, lihat! Bocah lelaki itu melirik Loseng. Tanpa rasa takut di matanya, seolah dia sedang menyapa seseorang. Setelah beberapa saat, seorang gadis kecil berumur 8 atau 9 tahun menjulurkan kepalanya dari lubang besar tidak jauh. Matanya yang besar berkedip 2 kali dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia masih hidup, saya harus memberitahu ayah. Mendengar itu, bocah lelaki itu menatap Loseng dan berkata, "Jangan beritahu ayah Anda dan saya akan memberi Anda sesuatu." Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa?" Bocah lelaki itu tiba-tiba berjalan perlahan dari tepi lubang, meluncur ke bawah. Dia sangat lincah. Setelah meluncur ke sisi Loseng, dia meluruskan tangannya dan melepas cincin dari dada Loseng, yang membuat mata Loseng tiba-tiba menjadi dingin. Bagaimanapun, cincin itu adalah cincin penyimpanan Neng Yudi. Belum lagi mengandung hampir seluruh kekayaan bersih Loseng. Jadi cincin itu sendiri sangat penting bagi Loseng. Tapi masalahnya adalah Loseng tidak bisa bergerak sekarang. Bahkan anak-anak berusia beberapa tahun pun tidak bisa menahan diri dan hanya bisa melihat anak kecil itu memanjat. "Ini untuk Anda," anak kecil itu berkata sambil tersenyum. "Tidak, Anda mencuri barang orang lain. Saya ingin memberitahu ayah Anda." Melihat adegan ini, gadis kecil itu menjadi marah. "Kenapa Anda seperti ini? Jangan lupa," kata anak kecil itu dengan marah, lalu berbalik dan meninggalkan tepi lubang. Kemudian gadis kecil itu mengikuti. Loseng yang sedang berbaring di lubang besar mendengar gadis kecil itu berkata, "Jika Anda tidak mengembalikannya kepada pemiliknya, saya akan memberitahu ayah Anda." Dijamin saat suara kedua anak itu memudar, lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi. Loseng bahkan tidak punya waktu untuk mengamati pemandangan sekitarnya, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Meskipun cincin penyimpanannya telah hilang, tetapi Loseng tidak terlalu gugup lagi. Karena cincin penyimpanan memiliki segel Loseng, jadi orang biasa tidak dapat membukanya sama sekali. Lagi pula, kedua anak tadi seharusnya adalah anak-anak rakyat jelata. Diperkirakan tidak ada pejuang yang sangat kuat dalam keluarga tersebut. Tapi masalah terbesar Loseng saat ini adalah memulihkan tubuhnya, setidaknya untuk bisa bergerak. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi redup dan tenggelam dalam malam. Dan Loseng tidak tahu berapa lama, Loseng tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Selain langkah kaki, dia juga mendengar suara-suara. "Apakah ini di sini?" Seorang pria bertanya pada putrinya. "Iya, ayah." Gadis kecil itu menjawab. "Cepat, ayo pergi dan lihat, tapi hati-hati."
Pada saat ini, Loseng melihat api kuning muncul di tepi lubang. Yang terlihat adalah beberapa obor yang menyala dan beberapa orang parubaya. Mereka adalah warga sipil biasa, pikir Loseng ringan. Salah satu dari mereka menjulurkan kepalanya dan bertanya, "Siapa Anda?" Loseng berkedip, tidak mampu menjawab pertanyaan itu. "Bangunkan dia dulu," saut yang lain. Kemudian dua pria parubaya turun di sepanjang tepi lubang. Salah satu dari mereka mengikatkan tali ke Loseng, menarik tali dan berteriak, "Tarik!" Namun setelah ditarik, tali itu tidak bergerak sama sekali. "Mengapa begitu berat?" Seseorang berkata dengan heran. Meskipun Loseng tingginya 8 kaki, dia tidak kekar. Menurut perkiraan mereka, beratnya hanya lebih dari 100 kilo dan ada 4 orang dewasa yang menarik tali, tetapi mereka tidak dapat menarik Loseng sama sekali. Jelas yang tidak mereka ketahui adalah tubuh Loseng telah ditempa menjadi tubuh yang abadi. Kepadatan daging dan tubuhnya jauh berbeda dari orang biasa. Jadi secara alami dia jauh lebih berat daripada orang biasa. Faktanya, selama proses budidaya, berat badan prajurit terus meningkat. Jika tidak, tubuh fisik mereka tidak dapat menahan beban jutaan kilo. Bagaimanapun, tubuh fisik Loseng jauh lebih berat daripada prajurit biasa. Orang-orang ini akan memikirkan cara. Setelah beberapa saat, Loseng mendengar cambuk seseorang tiba-tiba memukul di udara dengan suara pop. Kemudian mendengar suara kuku kuda, sehingga kekuatan pada tali akhirnya menarik Loseng ke atas dari lubang besar. Meskipun area di sekelilingnya sangat gelap, tetapi kegelapan bukanlah halangan bagi Loseng, karena setelah matanya dibasuh oleh getah pohon suci, mata Loseng dapat dengan mudah mengatasi penghalang kegelapan. Tapi sangat disayangkan, Loseng tidak bisa bergerak bebas dan hanya bisa membiarkan orang-orang ini menempatkannya di kereta. Kemudian dia mendengar 4 kuda di depannya, menariknya dan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, Loseng keluar dari sudut matanya. Loseng melihat sekelompok tenda yang dibangun di sepanjang padang rumput yang luas, yang melambangkan suku besar. Melihat itu, Loseng merasa sedikit lega. Sepertinya ini adalah permukiman sekelompok pengembara. "Teman ini, Anda akan beristirahat di sini sementara." Seorang pria parubaya menundukkan kepalanya dan berkata kepada Loseng, "Cincin ini diambil dari Anda oleh putra saya dan harus dikembalikan kepada Anda." Setelah itu, di tengah pria tua itu berkata, dia menggoyangkan cincin Sumeru di depan Loseng. Lalu dia menarik anak kecil itu ke depan Loseng, mencubit tangan anak kecil itu dan berkata, "Adapun anak saya yang mencuri, saya sudah memberinya pelajaran. Cepatlah minta maaf pada paman ini." "Ya, paman, maafkan saya." Anak kecil itu sepertinya sudah lama menangis dan suaranya agak serak. Loseng melihat bekas darah ungu di tangan anak kecil itu. Sebenarnya Loseng ingin mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan ini. Sayangnya, Loseng tidak dapat berbicara sama sekali. Jadi situasi ini agak merepotkan. Ketika orang-orang itu keluar dari tenda, Loseng ditinggalkan sendirian di tempat tidur sepanjang malam. Loseng diam-diam menjalankan energi aslinya untuk melawan badai luar angkasa ungu. Sebelumnya, Loseng menghabiskan semua energi sebenarnya di tubuhnya, dan sekarang dia hanya dapat mengkondensasikan kembali energi langit dan bumi, sedikit demi sedikit. Untung saja dantiannya bisa bergerak. Saat esensi sejati mengembun sedikit demi sedikit, itu seperti awan kabut ungu yang perlahan berputar di dantian, lalu bergerak sedikit demi sedikit di sepanjang pembuluh darah di tubuhnya. Selama proses perjalanan, setelah Loseng terlibat dalam badai luar angkasa ungu, sejumlah besar kekuatan luar angkasa menembus tubuh Loseng, sehingga dampak dari badai tersebut masih tersisa di tubuh Loseng. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.